Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sosok Lindong melesat cepat di dalam danau petir seperti ikan. Air di dalam danau petir bukanlah air danau biasa, melainkan cairan petir perak. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya bersinar di dalamnya, karena fluktuasi mengamuk itu samar-samar terlihat saat mereka memancar keluar. Cahaya hijau telah sepenuhnya membungkus tubuh Lindong. Saat untaian petir bersentuhan dengan cahaya hijau, suara berderak pun keluar. Di tempat seperti ini, jika seseorang dengan ceroboh menerobos dengan memperhatikan kekuatannya, seseorang mungkin langsung menjadi abu oleh cairan petir ini. Bahkan seseorang seperti Lindong harus menjaga sedikit kewaspadaan setiap saat. Mu Lingshan mengikuti di belakang Lindong. Lebih jauh di belakangnya, adalah sekelompok besar para ahli yang telah menerobos masuk ke dalam danau petir dari berbagai tempat. Itu sudah jelas, saat ini, semua orang tahu bahwa dasar danau petir menyembunyikan rahasia. Lindong melirik ke arah mereka. Momentum yang dihasilkan oleh mereka, menyebabkan dia dengan lembut mengerutkan dahinya. Namun, dia terus menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena situasinya telah berevolusi hingga ke tahap ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya terjadi. Dalam hal itu, semuanya tergantung pada kekuatannya sendiri, pikir Lindong. Menarik kembali pandangannya, Lindong mengarahkan matanya ke bagian bawah danau petir. Seiring berangsur-angsur dia melesat semakin dalam dan semakin dalam, dia mulai menyadari, betapa dalam dan luasnya danau itu sebenarnya. Selain itu, bentuk dasar danau petir sangat aneh, dengan batu-batu perak raksasa aneh yang tersebar di seluruh dasar danau. Ketika mereka melakukan kontak satu sama lain, mereka tampaknya membentuk tebing yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, orang tidak bisa melihat bagian bawah. Saat Lindong mengikuti arah tebing-tebing itu dan melesat ke depan, matanya yang tajam dan secara akut terus-menerus memindai setiap arah. Ini berlanjut selama beberapa saat, sebelum pikiran Lindong tiba-tiba bergetar ketika dia menembak pandangannya tepat di bawahnya. Di tempat itu, fluktuasi energi yang agak intens tiba-tiba memancar keluar sekali lagi. Di tepi tatapan Lindong, pusaran perak terbentuk sekali lagi di bawahnya, tepat di tengah pusaran itu adalah segumpal cahaya petir yang perlahan-lahan melayang. Di dalam rumpun cahaya itu, adalah inti petir lainnya. Setelah melihat ini, Lindong segera melesat ke depan. Namun, pada saat berikutnya, dia membeku tiba-tiba, sebelum keheranan tebal muncul di wajahnya saat dia melihat ke bawah. Ada sebuah ngarai petir yang sangat besar dengan lubang tanpa dasar. Tampaknya itu terhubung ke bagian bawah bumi. Kedua sisi ngarai dilapisi dengan gua batu yang tak terhitung jumlahnya. Mengambil keuntungan dari pantulan cairan petir, Lindong bisa samar-samar melihat, bahwa tampaknya ada beberapa sosok yang duduk di dalamnya. Namun, tidak ada sedikit pun kehidupan yang hadir dalam sosok-sosok itu. Kejutan mengisi mata Lindong saat dia melihat ke arah jurang tebing yang ada di depannya. Dari kelihatannya, ini harus menjadi asal dari inti petir yang tidak pernah berakhirkan, pikir Lindong. Sosok Lindong perlahan-lahan mendekati ngarai jurang petir, sebelum mengambang, dia memilih untuk mengapung di depan hamparan gua batu itu. Pada jarak ini, dia bisa melihat bahwa memang ada sosok yang duduk di dalam gua-gua batu itu. Namun saat ini, sosok-sosok itu layu dan tampak seperti mayat. Petir merasuki seluruh tubuh mereka, dan Lindong bisa merasakan kekuatan petir yang murni telah ditekan sampai ke tingkat yang mengerikan di dalam tubuh mereka. Itu sudah jelas, setelah duduk di sini selama bertahun-tahun, setiap inci daging yang tersisa pada mayat-mayat ini dipenuhi dengan kekuatan petir. Ditambah dengan tekanan air yang sangat besar, ini telah mengubah mayat-mayat ini menjadi mumi, yang sepenuhnya terbentuk dari kekuatan petir, pikir Lindong. Lindong menatap mumi-mumi itu, yang tampaknya berubah menjadi kilat untuk sementara waktu, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah dada mumi-mumi itu. Di tempat itu, dia samar-samar bisa melihat sedikit aura hitam yang sangat samar dan menyeramkan, yang berputar-putar di sekitarnya. Namun, aura hitam menyeramkan itu benar-benar disegel dan ditekan oleh kekuatan petir yang murni. Itulah alasan mengapa energi hitam tidak dapat mengendalikan tubuh-tubuh ini dan berubah menjadi mayat-mayat pembunuh yang tidak sadar, yang telah dihadapi Lindong sebelumnya.
Orang-orang ini sengaja memilih untuk duduk di bawah danau petir dan mengandalkan kekuatan-kekuatan petir di sini untuk menekan Yimoki yang telah menginvasi tubuh mereka. Semata-mata untuk mencegah diri mereka untuk bertransformasi menjadi mayat-mayat pembunuh seperti Terminator setelah mereka mati, pikir Lindong. Mata Lindong berbinar-binar, dan dengan sangat cepat dia bisa memahami situasi dengan samar. Pada saat berikutnya, tatapannya dipenuhi dengan beberapa perasaan rumit. Para ahli ini tidak dapat disangkal, mereka sangat patut dihormati. Untuk mencegah diri mereka berubah menjadi monster setelah diserang oleh Yimoki, mereka rela duduk di dasar danau petir ini, dan mengubah tubuh mereka menjadi petir, pikir Lindong. Tiba-tiba, duar, suara guntur tiba-tiba terdengar dari sebuah gua batu yang tidak jauh dari sana. Detik berikutnya, Lindong melihat bahwa mayat perak yang ada di dalam tiba-tiba meletus dengan cahaya kilat yang terang dan gemilang. Saat sinar kilat itu menembus tubuhnya, itu tampak seperti matahari mini ketika dilihat dari jauh. Bang! Saat sinar petir tumbuh semakin kuat, tiba-tiba, mayat perak itu meledak tiba-tiba. Begitu mayat itu meledak, seberkas cahaya perak mulai bangkit. Hadir dalam gumpalan cahaya itu adalah hati perak, yang perlahan-lahan melompat-lompat. Itu adalah inti petir, gumam Linding. Saat Lindong melihat adegan di depannya, dia sangat menghela napas. Akhirnya, dia mengerti mengapa ada bertonton inti petir yang muncul dari dasar danau petir ini. Tidak heran, inti petir itu terbentuk dari irigasi tenaga petir ke tubuh para pakar yang telah duduk di sini selama ribuan tahun. Saat inti petir muncul, Yimoki dalam tubuh mereka sepenuhnya dihilangkan oleh kekuatan petir yang sangat banyak dan kuat, yang terbentuk pada saat itu juga. Akhirnya, mereka telah menyelesaikan keinginan terakhir mereka sebelum kematian mereka, gumam Lindong. Jadi, ini adalah sumber bagaimana inti petir itu muncul, ucap seseorang. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan terdengar dari tempat di belakangnya. Lindong melihat bahwa Liu Xiangxuan, Pang Hao serta orang-orang ahli dari berbagai tempat telah mencapai tempat ini, dan mulai merasa emosional saat berada di jurang petir yang ada di hadapan mereka. Itu sudah jelas, adegan yang sebelumnya, di mana mayat perak meledak sementara inti petir naik, semua ditangkap di mata mereka. Hahaha, ada begitu banyak mayat perak di sini. Jika mereka semua berubah menjadi inti petir, seberapa mengerikannya itu? Kami benar-benar memasuki harta karun. Siapa yang mengira bahwa inti petir ini yang sangat langka di dunia luar, sebenarnya akan hadir dalam jumlah seperti ini di sini? Itu sangat tepat. Jika kami dapat memperoleh beberapa dari mereka, perjalanan ini akan lebih dari kata sepadan. Ucap orang-orang. Api menyala di mata para ahli dari berbagai tempat yang telah mencapai lambang mereka, saat mereka menatap dengan ganas pada sosok-sosok di gua batu yang hadir di dalam ngarai jurang petir yang besar dan luas. Pada saat ini, keserakahan dan air liur yang tidak dapat ditahan hadir di wajah mereka. Gelombang suara terdengar dari mulut berbagai ahli. Pada saat berikutnya, beberapa orang dengan cepat tidak dapat menahan keserakahan yang ada di hati mereka, orang-orang itu langsung menembak ke depan dengan eksplosif, mereka bergegas menuju gua-gua batu yang ada di dalam ngarai jurang petir. Bang bang bang, saat mereka bergegas maju, fluktuasi yang dihasilkan terbentuk mirip dengan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Cukup banyak mayat perak di dalam banyak gua batu yang meledak pada saat ini, menyebabkan inti petir berkilau dengan cahaya kilat yang memikat telah melayang. Begitu inti petir muncul, akan ada beberapa ahli yang akan memperjuangkannya. Untuk sesaat, ngarai kilat ini berubah menjadi sangat kacau dan berapi-api. Kerutan dahinya, Lindong memandang ke arah para ahli yang berjuang. Mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Mu Lingshan di sampingnya, lalu dia berbicara. Mari kita mengambil tindakan dan mengambil beberapa inti petir juga. Hal ini sangat bermanfaat untuk kultivasi kamu, ucap Lindong. Mu Lingshan adalah anggota klan Iblis Laut, dan memiliki tubuh fisik tirani. Jika dia bisa mendapatkan inti petir, dia mungkin bisa meningkatkan tubuhnya yang sudah kejam ke tingkat berikutnya. Selanjutnya, sampai sekarang, Lindong juga membutuhkan hal-hal itu. Dia masih ingin mencari tahu, seberapa kuat mata iblis yang terpencil di dahinya, setelah Linding benar-benar memperkuatnya, pikir Lindong. Baiklah, jawab Mu Lingshan. Mu Lingshan mengangguk dengan sangat bersemangat. Dari kelihatannya, dia sangat menyukai hal-hal seperti berburu harta karun. Mereka berdua melesat keluar secara bersamaan, sebelum bergegas menuju ngarai yang besar dan luas. Saat mereka berdua mengambil tindakan, mereka mengambil inti petir yang melayang dengan cepat satu demi satu. Karena Lindong dan Mu Lingshan mengambil tindakan, Pang Hao, Liu Xiangxuan, dan kelompok besar orang-orang yang lainnya, mereka juga tidak dapat menahan diri.
Detik berikutnya, suara wush terdengar ketika mereka semua bergegas ke ngarai jurang petir, sebelum menggunakan berbagai metode dan teknik untuk merebut dan mendapatkan inti petir. Ketika pertempuran berlanjut, secara alami akan ada beberapa konflik berdarah. Dalam rentang waktu singkat di bawah 10 menit, beberapa orang terbunuh dalam perjuangan itu. Darah segar menyebar dalam cairan petir, menyebabkan seluruh ngarai petir berbau darah. Namun, ketika semua orang sibuk memperebutkan inti petir, tidak ada yang menyadari bahwa fenomena aneh sedang terjadi. Seolah-olah mereka distimulasi oleh aroma berdarah, gumpalan energi hitam naik dengan mantap dari beberapa mayat perak yang tampak sangat kokoh dan kuat, yang hadir di dalam gua-gua batu di kedalaman tebing petir. Ini terutama terjadi di bagian terdalam ngarai jurang petir. Hadir di sana, adalah gua yang sangat besar dan luas. Pada saat ini, sosok perak yang tingginya sekitar beberapa meter sedang duduk di dalamnya, sementara tanda iblis hitam aneh dan menyeramkan perlahan naik ke tubuhnya. Lebih jauh lagi, matanya yang sepertinya tertutup rapat selama ribuan tahun, mulai sedikit bergetar. Adegan itu mirip dengan iblis jahat yang akan terbangun. Berdengung, tangan Lindong membentuk cakar ketika kekuatan isap tiba-tiba meletus dari dalam telapak tangannya. Inti petir yang baru saja muncul dari dalam gua batu segera bersiul. Setelah itu, inti petir itu diraihnya. Yang keempat, gumam Lindong. Lindong meraih inti petir dan merasakan energi petir murni melonjak di dalamnya, lalu kegembiraan tanpa sadar melintas di matanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia sudah mendapatkan inti petir yang keempat. Hasil tangkapan seperti itu sudah sangat berlimpah. Setelah menjaga inti petir ini, Lindong melirik ke arah Mu Lingxian di depannya. Pada saat ini, Mu Lingxian melesat ke seluruh tempat dengan penuh semangat saat dia mencari inti petir. Fluktuasi Yuan Power yang liar dan keras terus bergoyang dari jauh, dan itu mungkin untuk samar-samar mendengar suara pertempuran. Meskipun ada cukup banyak mayat perak di jurang petir ini, tidak semua dari mereka bisa berubah menjadi inti petir. Oleh karena itu, jumlah inti petir jauh dari kata mampu untuk memuaskan kerakusan yang tak ada habisnya di dalam hati setiap orang. Tidak ada yang akan berpikir bahwa ada terlalu banyak harta seperti itu. Selain itu, berita tentang tempat ini jelas terus menyebar. Oleh karena itu, Lindong kadang-kadang bisa melihat beberapa ahli yang tidak dikenal mengisi ke danau petir dengan mata panas. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju ke lokasi saat ini. Kemungkinan banyak ahli sudah mendengar berita itu, dan karena itu bergegas untuk merebut inti petir. Dengan meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan, pertempuran berdarah secara alami tidak bisa dihindari. Untungnya, orang-orang ini telah mendengar tentang Lindong, dan menyadari betapa sulitnya berurusan dengan mereka. Karenanya, tidak ada yang datang mengganggu mereka untuk saat ini. Namun, Lindong sadar bahwa ini hanyalah sementara. Setelah jumlah inti petir yang tersedia berkurang, alasan para ahli tersebut secara bertahap akan dilemahkan oleh keserakahan mereka. Cepat atau lambat, pertempuran yang intens dan kacau akan meletus di tempat ini. Sudut mulut Lindong melengkung saat ekspresi tegas melintas di matanya. Dia senang jika orang-orang ini tidak memprovokasi dia. Namun, jika mereka ingin merampas inti petir yang ada di tangannya, dia hanya bisa membiarkan mereka tahu apa yang dikenal sebagai menderita kerugian, tanpa membuat keuntungan. Pikir Lindong. Lindong menarik matanya saat memikirkan hal ini. Tubuhnya bergerak dan perlahan-lahan bergegas menuju bagian yang lebih dalam dari ngarai petir. Inti petir di daerah luar pada dasarnya telah sepenuhnya dibersihkan. Ekspresi Pang Hao dingin dan acuh tak acuh ketika dia menatap Lindong dari belakang, saat mereka bergegas ke bagian yang lebih dalam dari ngarai petir. Ekspresi tegas tiba-tiba melintas di matanya. Mereka berdua sepertinya telah mengumpulkan 10 inti petir. Ini tidak kalah dengan kita. Seorang pria di samping Pang Hao membuka mulutnya dan tertawa. Dia adalah salah satu dari 3 yang telah bertukar pukulan dengan Mu Lingxian saat kembali di Kota Batu, dan juga salah satu dari 4 Jenderal Iblis yang disebut dari Gerbang Serene 9. Dia cukup kuat. Itu tidak masalah. Biarkan mereka mengumpulkan inti petir secara perlahan, jawab Pang Hao. Pang Hao tertawa samar. Namun, senyumnya itu sangat kejam. Setelah mereka mengumpulkan jumlah yang cukup, aku akan membuat mereka menyerahkan semuanya. Tambah Pang Hao. Meskipun kekuatan Lindong sedikit berbeda dari apa yang dia harapkan, ini tidak menyebabkan dia merasa takut terhadap mereka. Serigala-serigala ini benar-benar berani bersaing memperebutkan harta ini dengan 9 gerbang tenang mereka. Orang bodoh yang benar-benar tidak tahu batasnya, pikir Pang Hao. Cobalah untuk mengumpulkan inti petir sebanyak mungkin. Bunuh siapa saja yang berani bersaing dengan kita, teriak Pang Hao. Pang Hao menoleh dan menginstruksikan.
Para ahli dari Nine Serenade mengungkapkan kilatan sengit di mata mereka setelah mendengar ini. Setelah itu, tawa buas terdengar saat mereka menuju ke tempat-tempat di mana cahaya kilat muncul. Lindong tidak mengetahui skema Nine Serenade. Saat ini, dia secara bertahap menjelajah lebih dalam ke jurang petir. Selama 10 menit berikutnya, ia berhasil mengumpulkan 2 inti petir lainnya. Namun, Lindong mengerutkan keningnya dan secara bertahap menemukan masalah, saat ia terus menjelajah lebih dalam. Tampaknya aura Yimo yang terkandung dalam tubuh mayat perak di gua batu ini semakin tebal, saat dia pergi semakin dalam. Itu sudah jelas, erosi yang dialami para ahli ini ketika mereka masih hidup sedikit lebih serius, jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sekte gua semacam itu kemungkinan besar akan mendominasi untuk periode waktu di zaman mereka. Mengingat sosok-sosok ini, tampaknya mereka tidak lebih lemah dari Sekte Super. Tidak terduga bahwa mereka masih berakhir dengan nasib seperti itu setelah diserang oleh Yimo, pikir Lindong. Heh, kakak Lindong, aku sudah mendapatkan 6 inti petir. Ucap Mu Lingshan. Sementara Lindong mengerutkan kening atas penemuan ini, Mu Lingshan bergerak lebih dekat dengannya. Pada saat ini, ada 2 inti petir yang mengambang di tangan kecilnya. Sepertinya dia juga mendapat panen berlimpah dari perjalanan ini. Lindong tersenyum setelah mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara, ketika ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat, bahwa 5 sosok muncul di sekitarnya pada waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, mata mereka dengan rakus menatap 2 inti petir di tangan Mu Lingshan. Sepertinya, masalah akhirnya datang mencari mereka. Masih banyak inti petir di tempat lain. Aku menyarankan kamu semua untuk patuh pergi dan mengumpulkannya. Jangan sampai akhirnya kehilangan nyawamu karena kecerobohan sesaat. Lindong menatap kelompok 5 pria ini dan berbicara dengan suara lemah. Lindong bisa merasakan, bahwa 5 orang ini semuanya sangat kuat. 4 dari mereka berada di puncak tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut dan pemimpin botak telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Kekuatan seperti itu sudah dianggap cukup baik, pikir Lindong. Heh, kata-katamu sangat arogan, jawab si botak. Kilatan dingin melintas di mata pria botak setelah mendengar kata-kata Lindong. Dia memandang Mu Lingshan di samping Lindong. Dia juga jelas mendengar tentang Mu Lingshan. Biasanya, dia tidak ingin menyinggung iblis kecil ini. Namun, di bawah godaan inti petir, itu sangat jelas, bahwa alasan itu telah banyak berkurang oleh keserakahan. Apa yang membuatmu untuk menjadi sombong? Terlepas dari seberapa kuatnya kamu, hanya ada kamu berdua. Apakah kamu berpikir bahwa kami berlima takut kepada kamu? Kami tidak akan berlebihan, kami akan pergi selama kamu menyerahkan setengah dari inti petir di tangan kamu. Apa kamu setuju? Ucap salah satu dari mereka sambil tertawa dingin. Memberikannya setengah kepadamu, jawab Lindong. Seringai muncul dari sudut mulut Lindong. Setelah itu, dia dengan lembut bertanya. Aku ingin tahu, berapa banyak inti petir yang dimiliki kalian berlima, tanya Lindong. Bocah, jangan bilang padaku bahwa kamu sebenarnya berencana untuk menargetkan kita, jawab si botak. Ekspresi tak menyenangkan melintas di wajah pria berkepala botak itu. Segera, dia memahami makna yang terkandung dalam kata-kata Lindong. Itu kamu tahu, balas Lindong. Senyum di wajah Lindong melebar. Pada saat berikutnya, tiba-tiba menjadi sedingin es. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat seperti panah. Lingshan, serang mereka, teriak Lindong. Teriakan lembut menggema. Mu Lingshan membalik tangan kecilnya dan menyimpan 2 inti petir ke dalam tas Qiankunnya. Setelah itu, Life Death Coffin Cover sekali lagi muncul dengan cepat. Dengusan dingin terdengar dan dia dengan cepat menyerbu ke depan. Orang-orang ini benar-benar berani menargetkannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Target Lindong adalah pria botak yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. 10 tato naga hijau berenang di sekitar tubuhnya. Riak yang sangat kuat menyebar saat dia mengangkat tangannya. Lindong bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan pria botak itu. Setelah itu, dia langsung melemparkan pukulan. 10 tato naga hijau muda berlari dan melonjak di depannya ketika suara naga samar-samar terdengar. Tubuh lelaki botak itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam pudar ketika dia melihat ini. Tubuhnya tampak berubah menjadi logam pada saat ini. Dari kelihatannya, itu sudah jelas, bahwa dia adalah musuh yang menyusahkan yang telah melatih tubuh fisiknya. Bang! Tinju kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit ketika riak energi mengejutkan segera menyapu. Cairan petir di sekitar mereka tiba-tiba meledak. Tubuh Lindong sedikit gemetar. Kekuatan melahap melonjak dari dalam tubuhnya, dan langsung menelan kekuatan yang telah menyerang tubuhnya. Di sisi lain, pria botak itu dipaksa mundur beberapa langkah.
Anak nakal yang baik, kamu memang memiliki beberapa keterampilan, ucap si botak. Pria botak itu akhirnya menjadi serius setelah melihat bahwa dia benar-benar tersesat dalam bentrokan ini. Dari pukulan sebelumnya, dia mengerti bahwa kekuatan tubuh fisik Lindong tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Lindong mengepalkan tangannya. Mulutnya terbuka ketika dia tersenyum pada pria botak itu, cahaya hijau melonjak dan sekali lagi menerkam ke depan. Dia tidak memberikan si botak itu waktu untuk mengatur napas. Sementara Lindong dan pria botak itu terlibat dalam pertarungan yang intens, Mu Lingshan juga bertarung dengan 4 ahli di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Tutup peti mati kehidupan di tangannya diangkat dan ekspresi keempat langsung menjadi sangat jelek. Ini karena mereka telah menemukan, bahwa meskipun melebihi jumlah, mereka jelas tidak dapat memblokir gadis berpakaian hijau yang tampaknya halus dan kecil ini. Hanya pada saat ini, mereka mulai menangis pahit di dalam hati mereka. Tampaknya Mu Lingshan ini memang memiliki kemampuan yang cukup besar, yang memungkinkannya untuk mendominasi di pulau itu. Namun, jelas sudah sedikit terlambat untuk menyesal pada saat ini. Kegembiraan melompat dalam mata besar Mu Lingshan. Keempat individu di depannya sepertinya ingin memberikan inti petirnya yang telah didapatkannya, mereka seperti domba yang digemukkan dan dimangsa. Tidak akan ada keadilan jika dia melewatkan kesempatan ini. Bang-bang, pertempuran sengit meletus jauh di dalam ngarai petir. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Mu Lingshan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkan 4 ahli itu dengan mudah. Setelah itu, ia tanpa sengaja menyambar 4 inti petir milik mereka. Pria botak juga menjadi sangat menyedihkan saat dia melawan Lindong. Semua serangannya mendarat di tubuh Lindong, tetapi Lindong bahkan tidak bergerak untuk menghindar. Namun, serangan Lindong menyebabkannya merasakan sakit yang memilukan setiap kali mereka mendarat di tubuhnya. Kekuatan tubuh mereka jelas tidak pada tingkat yang sama. Kalian baik-baik saja, ayo pergi, ucap si botak. Namun, tubuh pria botak itu membalas dengan sedih ketika rasa pahit naik dari tenggorokannya. Matanya suram saat dia menatap Lindong yang menyeringai sambil mengepalkan tinjunya. Setelah itu, dia melirik ke 4 orang yang terluka. Dia mengepalkan giginya dan dengan tegas menariknya kembali. Keempat individu hanya bisa dengan cepat menarik kembali sambil cemberut sengsara setelah melihat pria botak mundur. Lindong tersenyum menyaksikan adegan ini, tetapi dia tidak mengejar. Tidak ada waktu baginya untuk melakukannya pada saat ini. Namun, mata Lindong tiba-tiba menyusut ketika dia melihat 5 orang yang akan melarikan diri. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat, bahwa lebih dari selusin cahaya hitam telah menyapu seperti hantu dari bagian yang lebih dalam dari jurang petir di bawah. Setelah itu, mereka dengan kejam memukul 5 sosok itu. Wajah-wajah dari 4 ahli level puncak yang maju itu memucat hampir seketika. Setelah itu, mereka perlahan menundukkan kepala. Sebuah tangan yang layu telah menusuk hati mereka. Pemilik tangan keriput itu benar-benar berwarna perak. Cahaya hitam menari-nari di mata mayat-mayat perak. Pakar panggung Profound Life yang sempurna itu sedikit lebih kuat. Meskipun akhirnya dia dipaksa untuk memuntahkan seteguk darah segar, dia masih berhasil mempertahankan hidupnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya karena terkejut melihat mayat-mayat perak yang tiba-tiba menyerang mereka. Ada ketakutan di matanya. Lingshan, ayo pergi, ucap Lindong. Lindong mengamati adegan ini saat matanya menyusut dengan erat. Setelah itu, dia meraih Mu Lingshan dan langsung bergegas ke arah lain sambil mengabaikan orang yang malang itu. Itu karena pada saat ini, Lindong jelas melihat banyak mayat perak yang pada tiba-tiba bergegas keluar dari kedalaman ngarai kilat. Beberapa perubahan tak terduga sepertinya telah terjadi di tempat ini, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.